Saat Perang Dunia Kedua mengamuk, Nazi Jerman menginvasi hampir seluruh negara di Eropa. Di tengah ganasnya Perang Dunia di front timur, terjalin sebuah kisah persahabatan antara anak Yahudi Uni Soviet dan anak asal Jerman. Tapi, indahnya persahabatan mereka harus terbentur oleh masing-masing ideologi setiap negaranya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Wunderkinder. Cerita dibuka dengan seorang nenek bernama Hannah Reich. Dia mendapat surat dari seseorang. Ketika melihat isi suratnya, ternyata itu adalah lagu buatan Abrasia. Dia langsung kaget dan menceritakan kepada cucunya asal-usul dari lagu itu. Tahun 1940, di Poltava, Ukraina, Uni Soviet dan Jerman masih terikat dalam perjanjian damai. Terdapat dua musisi cilik, yaitu Abrasia dan Larissa, yang sedang memainkan sebuah lagu. Permainan mereka berdua seakan menghipnotis para penonton yang hadir, termasuk Hannah dan orang tuanya. Karena permainan apik dari Larissa dan Abrasia, mereka berdua dijuluki sebagai Wunderkinder, atau anak ajaib. Setelah menonton konser tersebut, Hannah menjadi semangat dalam berlatih biola. Abrasia dan Larissa adalah orang Yahudi, sedangkan Hannah adalah orang Jerman yang memiliki pabrik bir di Ukraina. Di suatu sore, Abrasia yang sedang latihan di pinggir danau dihampiri oleh Hannah. Dia ingin sekali ikut berlatih bersama mereka berdua, tapi sayangnya Abrasia menolak permintaan Hannah. Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan tur musiknya ke Moskow dan Leningrad. Dia didampingi oleh pelatihnya, yaitu Irina. Seperti biasa, permainan musik mereka sukses membuat para penonton kagum. Semua penonton yang memenuhi teater, termasuk Kamrat Stalin, bertepuk tangan dan memuji penampilan duo musisi ini. Karena penampilan gemilang mereka berdua, Larissa dan Abrasia mendapat undangan untuk tampil di Carnegie Hall, Amerika Serikat musim gugur nanti. Tentu saja mereka sangat antusias karena ini adalah kali pertama mereka dapat pergi ke barat. Setelah menjalani tur panjangnya, Abrasia dapat berkumpul lagi bersama keluarga. Ibu beserta ayahnya sangat bangga dengan pencapaian Abrasia. Tiba-tiba pintu diketuk. Ayah dari Hannah, yaitu Max Reich, meminta agar anaknya dapat berlatih bersama. Singkat cerita, setelah Max bernegosiasi, mereka bertiga dapat berlatih bersama di bawah pelatih Irena. Setelah latihan, Helga Reich memperingatkan Hannah agar tidak berlatih bersama mereka berdua karena mereka adalah Yahudi. Tapi Hannah tidak memedulikan hal itu. Latihan dilanjutkan. Mereka bertiga berlatih di pinggir danau. Musik telah menyatukan mereka menjadi sahabat. Tidak peduli apapun agama dan ras mereka, semua disatukan oleh sebuah melodi yang indah. Saat bermain bersama ikan, tiba-tiba suara pesawat Jerman memecah keheningan. Mereka bertiga langsung lari ke rumah Hannah dan mendapat kabar bahwa Jerman telah menyerang Uni Soviet. Larissa dan Abrasia disuruh pulang oleh Max demi keamanan mereka. Sementara itu, Helga dan Max terlibat dalam sebuah perdebatan panas. Helga yang seorang anggota partai sangat mendukung aksi Hitler, sedangkan Max menyayangkan hal ini karena pabrik birnya terancam bangkrut dan mereka akan menjadi buronan NKVD. Akhirnya, Max dan Hannah pergi ke konsulat untuk mengatur kepulangannya ke Berlin. Di jalan, mereka melihat para warga kota yang akan mengungsi ke timur. Saat sampai di kantor konsulat, mereka melihat NKVD telah menangkap orang-orang Jerman di kantor. Max dan Hannah langsung pulang dan bersembunyi. Benar saja, NKVD yang dipimpin oleh Komandan Tapilin menggeledah rumah Hannah. Untungnya,
Mereka semua telah mengantisipasi kejadian ini dengan bersembunyi di bawah pohon. Setelah dirasa aman, Hana sekeluarga masuk kembali ke rumah. Tapi ayah Larissa dan Abrasia datang ke rumah Max dan menyarankan untuk meninggalkan rumahnya segera. Salah satu gudang di pabrik bir milik Max dipilih sebagai tempat persembunyian. Max menitipkan kuncinya kepada Samuel, ayah dari Abrasia. Keesokan harinya, Samuel yang seorang tentara dikirim untuk menjalankan tugasnya di garis depan. Kali ini, kunci persembunyian keluarga Rich berpindah tangan ke Abrasia. Dia langsung pergi ke pabrik untuk memberi mereka makan. Tapi tiba-tiba Komandan Tapilin datang untuk mencari Max dan keluarganya. Untungnya, Abrasia ditolong oleh Alexi, asisten dari Max. Di sisi lain, keluarga Larissa sedang mendiskusikan nasibnya karena pasukan Jerman sudah berada 200 km lagi dari kota Poltava. Dr. Brodsky, ayah Larissa, lebih memilih untuk tinggal demi pasiennya. Tiba-tiba Abrasia datang bersama ayahnya dan mereka semua membawa keluarga Rich bersembunyi di sebuah pondok di tengah hutan. Tidak ada sekat di antara mereka. Semua saling membantu walaupun negara mereka saling serang. Keluarga Brodsky telah memutuskan untuk pergi ke timur karena Nazi Jerman semakin dekat. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, Dr. Brodsky sekeluarga akan pergi ke timur. Tapi karena Brodsky adalah dokter, maka dia tidak diizinkan pergi dan harus melayani tentara yang terluka. Sementara itu, Larissa dan yang lainnya tidak dapat pergi juga karena keretanya sudah penuh. Larissa dan keluarganya hanya bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan mereka. Keesokan harinya, Larissa dan Abrasia membawa makanan untuk Hana dan keluarganya. Tidak lupa, Hana, Larissa, dan Abrasia mengisi waktu luang mereka dengan berlatih musik. Setelah seharian berlatih, mereka bertiga bermain di hutan. Tapi di tengah permainan, secara tidak sengaja mereka melihat seorang tentara yang terjatuh dari motor. Mereka pun kembali ke rumah dengan membawa helm yang tertinggal. Ternyata tentara tadi adalah tentara Uni Soviet yang kabur. Itu berarti tentara Jerman akan datang sebentar lagi. Larissa dan Abrasia terpaksa harus pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menggelar konser. Abrasia bertemu dengan ayahnya yang sudah kehilangan satu tangan. Ketika konser berlangsung, tiba-tiba pesawat Jerman datang dan menjatuhkan bom. Mereka semua kocar-kacir mencari tempat perlindungan. Bom itu pertanda datangnya Jerman di Poltava. Kendaraan lapis baja Jerman mulai masuk ke kota. Nasib Abrasia dan Larissa menjadi tidak menentu. Suasana kota berubah mencekam. Suara tembakan terdengar di malam itu. Kedatangan Jerman di kota Poltava menjadi berkah untuk keluarga Rich. Mereka bertemu dengan Swarto, komandan di kota Poltava. Kali ini keadaan berbalik. Rumah Abrasia dan Larissa disita oleh Jerman. Piano dan alat musik lainnya ikut dibawa. Di sisi lain, keluarga Rich dan komandan Swarto menjadi dekat. Hana diberi sebuah biola baru yang terbuat dari kayu cremona. Hana bersama keluarganya dapat menempati rumah mereka lagi dan latihan musik kembali digelar di sana. Komandan Swarto mengawasi langsung latihan mereka. Setelah selesai latihan, seperti biasa, mereka bermain di pinggir danau. Hana, Larissa, dan Abrasia berjanji
tidak akan meninggalkan satu sama lain bagaimanapun kondisinya. Tiba-tiba mereka mendengar pengumuman yang berbunyi, seluruh orang Yahudi di atas 50 tahun harus menyerahkan diri ke stasiun. Abrasia pun langsung pulang ke rumah dan menemukan kakeknya sudah menyerahkan diri. Begitu juga dengan Irina yang harus menyerahkan diri. Untungnya, Max Reitz memiliki kedekatan dengan Komandan Swarto. Dia langsung bernegosiasi dengan Swarto dan dapat membawa Irina kembali. Tapi kakek dan nenek Abrasia tidak dapat diselamatkan. Demi keamanan mereka semua, keluarga Larissa dan Abrasia diungsikan ke gudang di dalam pabrik bir milik Max. Max akan kembali setiap hari dan memberikan makanan. Tapi keesokan harinya, Swarto datang dan meminta Max pergi ke Kiev untuk membuat pabrik bir baru. Alhasil, mereka semua kehausan di dalam gudang dan mau tidak mau, mereka meminum bir buatan Max. Di malam harinya, karena sudah terlalu lapar, Abrasia mencoba keluar lewat langit-langit. Dia langsung menuju rumah Hana dan mengambil kunci gudang serta pistol. Sesampainya di pabrik, Alexei, asisten dari Max, juga menolong mereka. Keluarga Brodsky dan Samuel dievakuasi menggunakan truk ke arah timur. Sesampainya di perbatasan, tentara Jerman yang berpatroli menyatroni mereka. Karena tidak bisa menunjukkan surat izin, Alexei dianggap sebagai pencuri. Irena langsung keluar dari persembunyiannya dan terjadi baku tembak. Seluruh prajurit Jerman berhasil dibunuh, tapi Irena tertembak dan meninggal di tempat. Larissa dan Abrasia tidak bisa menahan air mata. Guru kesayangan mereka harus menjadi korban. Mayat Irena langsung dibawa dan dikubur di danau. Tangis serta doa mengiringi upacara pemakaman singkat ini. Mereka harus segera pergi sebelum tentara Jerman yang lain mengejar. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekumpulan orang Yahudi yang dipaksa bekerja. Hana diminta untuk menghampiri para tentara Jerman yang berjaga dan beralasan bahwa dia tersesat. Hana pun mulai berjalan mendekat, tapi karena dia terguncang dengan kematian Irena, Hana tidak dapat berkata-kata. Para serdadu Jerman memaksa Hana untuk ikut bekerja. Cerita beralih ke Abrasia. Mereka akhirnya sampai di pondok tempat keluarga Reitz bersembunyi dulu. Tapi saat ingin mengambil air, tiba-tiba anak buah Swarto sudah bersiap menangkap mereka. Larissa dan Abrasia akan bekerja di kebun. Itulah saat terakhir mereka melihat orang tuanya. Max dan Helga Reitz dengan cemas menunggu di rumah. Lalu pintu diketuk dan Hana diantar langsung oleh John Friedman. Hana yang masih syok belum bisa berkata-kata. Dia langsung berlatih biola untuk suatu acara yang dihadiri oleh Himmler. Permainannya tidak seperti dulu karena Hana terpisah dari kedua temannya. Dia meminta agar mereka berdua dapat dibebaskan dan dapat bermain bersama. Karena Max adalah orang dekat dengan Swarto, akhirnya Larissa dan Abrasia dapat dibebaskan dan dapat menjadi pengisi acara dalam sebuah pertunjukan. Tapi Swarto memberi syarat untuk mereka berdua. Mereka harus bermain dengan sempurna. Jika ada kesalahan, Larissa dan Abrasia akan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Tentu saja ini adalah hal yang sulit, karena mereka baru saja kehilangan orang tuanya. Ditambah lagi, Irena yang mati di depan mereka. Keesokan harinya, acara akan segera berlangsung. Mereka bertiga berdandan sebaik mungkin, karena acara ini dihadiri oleh Himmler.
Tapi saat Larissa pergi ke dapur, dia bertemu dengan Suwarto. Suwarto yang sangat membenci Yahudi mengintimidasi Larissa dengan kata-katanya, membuat dia semakin menjadi tidak fokus. Singkat cerita, pertunjukan dimulai. Sebuah pertunjukan hidup dan mati buat mereka berdua. Alunan musik yang indah terdengar dan membuat hadirin yang datang berdecak kagum. Tapi Larissa mulai teringat saat-saat terakhir melihat orang tuanya dan membuat permainan pianonya menjadi tidak fokus. Ditambah lagi kata-kata Suwarto yang mengintimidasi semakin membebani Larissa. Akhirnya, dia membuat kesalahan dan itu berarti Larissa akan menyusul orang tuanya. Scene berpindah ke awal. Hana selesai menceritakan kisahnya kepada cucunya. Dia bertemu dengan Abrasia untuk pertama kalinya sejak perang usai. Mereka berjalan ke pinggir danau, tempat biasa bermain dan latihan. Dia mengenang masa lalunya, dan film pun berakhir. Dari film ini, kita dapat belajar persahabatan tidak akan memandang ras atau agama dalam keadaan perang sekalipun. Semoga kalian dapat terhibur dengan video kali ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video seru lainnya.